Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah jangan usaha ikan hias dulu. Jadi tema hari ini adalah jangan usaha ikan hias dulu. Ini khususnya untuk para atau para pemula ya. Jadi orang yang baru akan berkecimpung ke dunia ikan, khususnya dunia ikan hias atau bisnis ikan hias. Nah, kan sekarang ini atau baru-baru ini ya, di tahun 2024 atau pertengahan, itu banyak sekali PHK massal. Jadi sering berita di sana sini itu saya dengar PHK ini itu, PHK ini itu, PHK dari perusahaan ini dan sebagainya. Nah, otomatis orang yang kena PHK itu kan mereka ingin usaha ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satunya mungkin berpikir untuk berusaha ikan hias. Nah, kalau menurut saya itu jangan dulu untuk menekuni usaha ikan hias. Alasannya apa? Karena alasannya ini kondisi situasi perekonomian itu menurut saya itu belum stabil. Jadi banyak juga pedagang itu yang mengeluh bahwa usahanya itu sepi. Atau bisa Anda lihat di YouTube lah, di YouTube ikan hias terkenal itu banyak sekali yang bilang kalau lagi sepi, penjualan lagi sepi, tren ini menurun, tren itu menurun. Itu memang faktornya tuh salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi. Jadi kan dulu kan kondisinya sempat untuk sektor ikan hias ini kan sempat naik ya. Setelah sebelum saat COVID, maksudnya saat COVID itu kan naik tinggi banget. Nah, otomatis itu kan mungkin berpikir ini adalah peluang emas, bahwa bisnis ikan hias itu adalah peluang emas. Namun itu untuk saat ini kalau menurut saya itu belum waktunya, karena ya itu tadi kondisi ekonomi dunia itu masih belum stabil. Jadi setelah recovery, setelah COVID itu kan terus banyak konflik ya, negara-negara banyak yang ibaratnya itu bertempur atau berperang. Ya bisa dilihat kan ada beberapa negara yang saling bertempur. Itu kan juga mempengaruhi kondisi ekonomi. Jadi harusnya misalnya kayak Prancis itu kan harusnya bisa impor gas ke Rusia, tetapi karena Rusia sedang mendeklarasikan perang melawan apa sih lawannya tuh, Ukraina. Nah, lawan Ukraina itu kan otomatis si Prancis yang mungkin atau Uni Eropa yang mungkin pro terhadap Ukraina tersebut, dia akan memblacklist si pihak Rusia tersebut. Jadi kan mereka tidak mengimpor gas dari Rusia, tetapi mengimpor gas dari negara lain yang mungkin lebih mahal atau lebih lebih susah untuk menyalurkannya. Jadi kan otomatis pendapatan penduduk di negara Uni Eropa itu kan juga berkurang untuk membeli pasokan sumber daya pokoknya itu. Untuk gasnya itu kan untuk mereka kan termasuk kebutuhan pokok ya, karena kan mereka kan suhu dingin. Jadi untuk gas itu sangat penting untuk mandi misalnya, untuk kebutuhan penghangat di mana tuh di ruangannya, mandi uap itu kan juga mungkin kebutuhan gas itu sangat penting. Jadi kan otomatis mereka juga daya beli untuk penduduk Uni Eropa itu kan turun, otomatis kan juga daya beli untuk membeli kebutuhan sekunder seperti ikan hias ini juga menurun. Itu contoh aja secara global ya. Nah, contoh di Indonesia juga kayak gitu kan, jadi berpengaruh juga. Jadi harusnya ekonomi negara itu stabil, jadi kita bisa impor sana sini ke luar negeri, tapi karena banyak kondisi politik yang tidak stabil itu, otomatis kan negara-negara yang di Eropa atau di negara maju itu kan juga mengurangi juga. Itu kan juga berpengaruh bagi para eksportir juga. Jadi harusnya mereka bisa ngimpor banyak jadi sedikit. Nah, otomatis juga pengaruh juga ke pabrik-pabrik, ke para pekerjanya, akhirnya menjadi
PHK massal ini hanya contoh asal-asalan ya, contoh ngawur, itu hanya seperti itu. Untuk fakta aslinya bisa ditanyakan langsung ke pakar. Nah ini juga nanti berdampak kepada penjual kios atau penjual kelas menengah dan mikro ya. Nah itu juga berpengaruh karena nanti juga akan mengalami kelesuan dalam penjualan sana sini. Jadi sepi. Bisa dilihat di YouTube itu kan, yang punya toko ikan hias itu misalnya, ya dicari sendiri ya, nanti dikiranya menjelek-jelekan atau ngiklan. Nah itu kan bisa dilihat mereka lagi ngeluh bahwa penjualan sepi atau bahwa penjualan menurun. Itu kan memang itu yang terjadi. Nah jadi sarannya apa? Kalau saran saya sih tidak ada, karena memang saya bukan pakarnya. Namun kalau menurut saya itu, saran saya itu sebaiknya kalau misalnya punya modal itu usahalah kebutuhan primer. Jadi jualah barang-barang kebutuhan primer, jangan kebutuhan sekunder apalagi tersier seperti ini. Ikan hias ini termasuk kebutuhan tersier atau kebutuhan tidak penting banget. Jadi tidak pelihara ikan pun orang tidak akan meninggal ya. Beda dengan kebutuhan pokok tersebut. Nah, jadi usahalah kebutuhan pokok tersebut. Nah, kebutuhan pokok itu contohnya apa? Contohnya itu macam-macam ya, bisa dicari sendiri karena nanti karena saya bukan pakarnya. Nah, yang kedua, kalaupun ingin usaha ikan hias itu harus dijadikan sebagai usaha sampingan aja untuk sekarang ya, jangan sebagai usaha pokok, karena nanti akan terjadi pasti akan terjadi masalah. Beda dengan yang toko-toko lama mungkin sudah banyak pelanggan, dia masih tegak berdiri. Kalau masih toko-toko baru itu akarnya pasti akan goyah kanan kiri. Jadi kalau ingin tetap ngotot, ingin jualan atau usaha ikan hias itu jadikan dulu usaha sampingan. Kemudian yang ketiga itu, kalau memang sudah punya punya modal untuk usaha ikan hias, nah itu silakan terjuni. Misalnya Anda punya kolam koi, nah punya koi misalnya ribuan ekor tinggal siap dijual, nah itu tidak masalah. Jadi misalnya punya 10 kolam misalnya isinya ikan gupi semua, nah itu siap dijual, nah itu tidak masalah. Tapi kalau mulai dari nol itu yang berbahaya, karena nanti resikonya kan sangat sangat tinggi, apalagi kalau memakai uang pensiun misalnya, uang pesangon dari PHK itu kan. Nah uang pesangonnya dipakai semua untuk modal, padahal modal ikan hias, padahal kondisi ekonominya sedang tidak stabil seperti ini. Nah jadi itu nanti malah berbahaya ya, nanti bisa jadi pokoknya bisa banyak kasus lah, misalnya jadi utang sana sini lah, jadi hubungan keluarga jadi kacau lah, perceraian gitu kan, amit-amit kayak gitu kan, jadi kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang jika ingin usaha ikan hias untuk di tahun sekarang ya. Nah siapa tahu nanti kan tahun-tahun ke depan mulai situasinya mulai membaikkan, mulai dunia mulai damai lagi, tidak ada perang sana sini, tidak ada saling tindas menindas itu kan. Nah sekarang yang paling diuntungkan kan penjualan itu, penjualan amunisi sama senjata itu kan yang paling diuntungkan untuk situasi kayak gini kan. Nah jadi demikian. Namun ini jangan dijadikan patokan ya, jadi ikutin kata hati saja. Jadi misalnya Anda tetap ingin membuka usaha ikan hias ya buka saja, tidak masalah. Namun ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya yang mungkin bisa dijadikan masukan gitu. Nah siapa tahu kan rezekinya kan beda-beda, jadi usahanya sama tapi rezekinya beda. Siapa tahu malah nanti buka usaha rezekinya lancar atau lebih sukses, nah itu malah bagus. Ini hanya saran untuk berhati-hati karena memang ya situasinya sedang seperti ini. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.